Satu-satunya robot yang memiliki strategi anti gocek. Inilah kerennya daripada Beerbull Tech. Halo kawan-kawan semua, hari ini saya mau buat sebuah video ya, video permintaan daripada teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube ini yang pengen tanya, sebenarnya kelebihannya Beerbull Tech itu selain algoritmanya yang keren, itu ada fitur menarik lagi nggak sih yang membuat teman-teman itu bisa lebih aman, lebih nyaman, dan tentunya lebih tenang dalam melakukan kegiatan trading future di Binance. Nah, hari ini saya akan tunjukin sama teman-teman semua tentang menu baru daripada Beerbull Tech yang dipersiapkan ya untuk melewati pasca halving. Teman-teman semua pasti tahu bahwa pasca halving itu adalah Bitcoin pasti akan cenderung naik harganya, tapi sebelum naik pasti akan ada banting-bantingan. Naik tinggi, turun juga dalam. Naik tinggi lagi, turun dalam lagi. Nah, ini udah mulai terasa ya. Seminggu terakhir setelah melewati halving ini, teman-teman pasti merasakan rasa cemas, deg-degan dan sebagainya itu agak, tapi profitnya pasti juga oke juga tentunya ya. Nah, ini yang paling penting adalah Beerbull Tech menyiapkan capital playing mode teman-teman semua. Jadi Beerbull Tech yang saat ini nih, yang terbaru ini ya, sebelum adanya momentum halving, kemarin Beerbull Tech udah mempersiapkan diri, udah nyiapin nih buat teman-teman semua supaya trading teman-teman itu bisa terjaga lebih aman ya. Nah, capital playing mode ini yang paling menarik adalah di capital playing mode extra. Sesuai dengan namanya, artinya capital playing mode extra ini untuk teman-teman yang butuh ekstra nyaman, butuh ekstra tenang pada saat bertransaksi atau melakukan sebuah kegiatan jual beli atau trading, yang bisa membuat teman-teman semua ini tetap mendapatkan penghasilan atau mendapatkan profit pada saat trading, namun dengan floating minus yang tipis atau yang kecil. Jadi ini ekstra. Nanti di Beerbull juga ada menu yang lain ya selain ekstra. Jadi Beerbull itu memiliki indikatornya tadi itu ada capital playing modenya itu dari mulai ekstra, lalu ada yang safe. Safe ini tingkat resikonya lebih tinggi daripada yang ekstra. Lalu kalau nanti di atasnya safe itu ada yang namanya playing mode normal. Normal ini artinya teman-teman semua bisa mendapatkan profit yang jauh lebih besar daripada playing mode ekstra dan safe. Namun di normal ini masih normal antara profit dan juga floatingnya pun juga masih terjaga. Itu artinya kalau teman-teman berada di playing mode ekstra, itu otomatis ekstra aman, ekstra nyaman, dan ekstra tenang ya. Karena memang ekstra ini antara equity dengan resiko tradingnya kecil. Lalu kalau teman-teman masuk di playing mode safe ya, teman-teman ada di zona aman, tapi mungkin kurang nyaman, bisa jadi floatingnya sedikit lebih besar daripada yang di playing mode ekstra. Lalu kalau masuk di playing mode normal, teman-teman semua yang otomatis ya menyesuaikan, jadi profitnya pasti lebih tinggi. Namun otomatis teman-teman semua juga melihat floating minusnya juga pasti akan jauh lebih tinggi daripada yang safe dan ekstra tadi. Namanya juga normal. Nah, di sini yang teman-teman semua bisa bermain di Beerbull Tech itu tingkat resikonya cukup sampai di normal saja. Kenapa? Karena kalau teman-teman masuk ke tingkat resiko berikutnya, playing mode berikutnya itu high risk. Ada lagi ya setelah dari ekstra, lalu safe, dan juga ada normal, maka yang nomor 4 adalah unsafe. Nah, jika teman-teman berada di unsafe ini, maka otomatis profitnya yang dihasilkan pasti lebih besar lagi. Tapi resikonya pun juga pasti lebih besar, karena menyesuaikan antara keuntungan dan resiko itu pasti menyesuaikan berbanding lurus. Nah, kalau udah di unsafe seperti ini, apa yang perlu teman-teman lakukan? Teman-teman harus lakukan untuk menambah equity sehingga dia nanti bisa masuk ke mode normal lagi. Jadi kalau udah teman-teman ada akunnya ada di posisi unsafe, itu harus siap-siap, harus segera mengukur resikonya. Kalau teman-teman memang berani untuk beresiko ya unsafe gak ada masalah. Tapi kami atau saya dan teman-teman itu tidak menyarankan teman-teman semua berada di zonanya unsafe. Lalu juga ada berikutnya ada risky dan juga ada super risky. Nah, ini tiga menu ini biasanya sebagai indikator buat teman-teman semua kalau teman-teman lagi bermain di normal. Terus misalkan teman-teman ini settingannya terlalu barbar mainnya, nah pasti dia akan segera beralih ke mode unsafe. Lalu kalau unsafe masih tidak terkondisikan, dia secara otomatis akan masuk ke risky dan akan masuk juga ke super risky. Nah, di sini teman-teman semua bisa mengatur. Lalu untuk melihat sisi aman, nyamannya dan sebagainya gimana sih, Ridi? Jadi teman-teman bisa lihat di capital unit rasionya. Di sini di Beerbull ditunjukin buat teman-teman semua biar nggak bingung. Supaya saya tetap berada di mode ekstra itu seberapa sih ketahanan modal kita atau equity kita untuk tetap di mode ekstra, misalkan sesuai dengan contoh yang saya berikan ya. Jadi di sini ada namanya minimum 300 USDT. Recommended-nya 375 di akun ini ya, setiap akun berbeda. Lalu juga di save 450.
Pada saat ini saya punya margin 552. Artinya margin saya mencukupi untuk sampai di paling safe, aman sekali. Tapi kalau misalkan akun saya ini marginnya udah di bawah 300, maka ini harus teman-teman semua harus lihat. Ini kayaknya udah nggak sanggup nih, harus nambah equity-nya. Tetapi tenang, jangan khawatir. Pada saat teman-teman pakai mode ekstra, kayaknya di angka margin 500 ini untuk berkurangnya jauh deh. Kenapa? Karena saya melihat di akun ini, akun baru yang saya pakai ini, baru seminggu melewati Bitcoin yang turun terus cenderungnya, yang naik dikit turun lagi. Ini floatingnya cuma tipis, teman-teman semua, cuma ada $19. Artinya floatingnya nggak nyampe di angka 5% ya. Ini masih di sekitar 4%, masih aman sekali. Inilah kelebihan daripada mode ekstra. Jadi kalau nanti teman-teman semua, apa sih yang menentukan mode ekstra, playing mode ekstra, safe dan normal, Mas Ridi? Jadi kalau playing mode ekstra itu artinya teman-teman semua ini secara pengambilan jumlah koinnya itu tepat, tidak terlalu banyak ya. Jadi ukurannya itu standarnya yang disarankan oleh Beerbull. Lalu tingkat leverage-nya, nah leverage-nya pasti juga standar. Di sini ada kelihatan engine leverage-nya ada 3.0, artinya pakai leverage 3, itu disarankan oleh Beerbull. Kalau teman-teman ganti leverage-nya menjadi angka 5 misalkan, ya ini langsung masuknya bukan ke ekstra, tapi bisa jadi langsung masuk ke unsafe. Nah seperti itu, atau bahkan di riskai, karena dengan modal $500 Beerbull ini ngebaca kalau pakai leverage 5 kali, ya maka akunnya dianggap tidak normal, tidak safe ya, tidak ekstra, masuknya bisa ke unsafe. Nah di sini juga ada initial factor. Initial factor itu apa teman-teman semua? Initial factor itu untuk menentukan berapa besar order teman-teman semua, atau orang kenanya first order, orderan pertama kita. Nah di sini ada initial factor 0,5. Artinya Beerbull ini kalau setiap masuknya first ordernya berapa sih? Kalau 0,5, karena Beerbull ini untuk entry-nya itu dinamis ya, dinamis entry. Jadi entry-nya itu nggak selalu sama, bukan matematis atau bukan sistematis yang kalau $5 ya $5 terus masuknya, enggak. Beerbull ini punya, kalau saya lihat dari akun saya, beberapa akun saya, kalau 0,5 itu dia punya perkiraan minimal dia masuk sekitar $5. Tapi bisa juga dia masuk mungkin di angka $10. Dan saya pernah juga melihat akun saya itu masuk ke angka $15. Jadi kalau mungkin saya lihat secara ukurannya Beerbull untuk 0,5 ini adalah dia bisa masuk di minimal $5 sampai ke $15 sekali first ordernya. Nah pertanyaannya adalah, apa yang membedakan dia bisa masuk $5, $10 atau $15, atau juga bisa juga $6, atau bisa juga $8, $11, tapi range-nya adalah $5 sampai $15. Tergantung kondisi market. Beerbull melihat tren marketnya. Pada saat lihat tren marketnya bagus, ya dia akan masuk dengan angka besar. Tapi kalau dia melihat tren marketnya kok masih ragu-ragu, Beerbull akan masuk di angka yang terkecil. Itu kalau kita trading manual, tes margin kecil dulu, kalau untung ya terusin, kalau nanti dia minus, kita bisa masuk menggunakan martingale, sehingga nanti beban martingale-nya nggak begitu berat. Inilah kerennya daripada Beerbull Tech teman-teman semua. Nah untuk yang berikutnya saya akan sambung videonya ada di part 2. Jadi buat teman-teman nanti yang pengen tahu exit strategi, saya akan bikin di satu video baru lagi buat teman-teman semua untuk mengupas 2 menu tambahan Beerbull yang bisa membuat teman-teman tradingnya lebih aman, nyaman, dan lebih tenang. Jadi capital playing mode ini adalah salah satu indikator Beerbull untuk menunjukkan tingkat resiko teman-teman semua. Dengan berapa modal yang teman-teman siapin, strategi trading teman-teman semua udah standar atau di luar standar, itu kelihatan semua, sehingga teman-teman semua bisa ngukur resikonya dan keuntungannya dari capital playing mode. Itu video pertama dari saya. Nanti tunggu video yang nomor 2, karena video nomor 2 akan lebih keren lagi, part 2 akan lebih keren lagi. Kenapa? Karena disitu ada membahas tentang exit strategi, di mana ada kita Beerbull punya, mungkin bisa dibilang satu-satunya robot yang memiliki strategi anti gocek. Nah oke. Teman-teman semua, itu yang bisa saya berikan untuk part ini. Sampai jumpa di part 2.